Muhammad Yosef Rono Diporo lahir pada 30 September 1999 di Salatiga, Jawa Tengah. Rono Dipuro pernah bersekolah di AMS atau Algemeen Middelbaar School di Batavia. Setelah lulus, Rono Dipuro masuk ke dalam dunia jurnalistik. Yosef Rono Dipuro pernah bekerja pada perusahaan dagang Belanda. Ketika pada masa pendudukan Jepang, Yosef Rono Dipuro bekerja di Keiming Bunka Dosho atau pusat kebudayaan pada bagian seni lukis. Yosef Rono Dipuro menikahi wanita pilihannya yang bernama Siti Fatimah Rasad. Pernikahannya dengan Siti Fatimah Rasad dikaruniai 3 orang anak yang bernama Darmawan, Irawan, dan Fatmi. Yusuf Rono Dipuro sendiri sejak tahun 1943 bekerja sebagai wartawan radio militer Jepang di Jakarta, yang disebut Hosokyoku. Datangnya Hari Kemerdekaan Indonesia sama sekali tidak terduga. Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, yaitu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu. Tetapi, berita ini belum sampai ke khalayak umum Indonesia, karena saat itu jumlah pendengar radio Indonesia sangat jarang. Saat Rono Dipuro bekerja di radio Hosokyoku, dia sendiri belum mendengar kabar tersebut. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rono Dipuro sendiri saat itu tidak mendengar kabar tersebut, karena para staf Hosokyoku sejak hari Rabu sebelumnya sudah tidak diizinkan untuk masuk atau keluar stasiun radio tersebut. Semuanya ada di dalam. Mendadak seseorang bernama Syahrudin mencari Rono Dipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi. Pada pukul 19, Yusuf Rono Dipuro membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia melewati siaran mancanegara ke seluruh dunia. Setelah sekitar 20 menit, ia juga membacakan naskah tersebut dalam bahasa Inggris, sehingga radio-radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya bisa mengerti maksud dari siaran tersebut dan meneruskannya, sehingga seluruh dunia mendengarkan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Aksi berani Rono Dipuro kemudian diketahui oleh tentara Jepang, karena siaran tersebut akhirnya juga ditangkap oleh radio di negeri Jepang. Seluruh staf Hosokyoku yang terlibat dalam aksi ini dikenai hukuman disipliner berupa siksaan fisik oleh tentara Jepang. Setelah peristiwa tersebut, Rono Dipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka, The Voice of Free Indonesia, dari barang-barang elektronik bekas. Saat itu, radio milik tentara Jepang di daerah-daerah selain Jakarta masih banyak yang melanjutkan siaran, karena tidak dijaga seketat di Jakarta. Hal ini disebabkan karena Kampeta sudah tidak dominan lagi pasca penyerahan Jepang. Rono Dipuro meminta kepada Abdurrahman Saleh supaya radio-radio daerah sebaiknya mengadakan adanya kelanjutan siaran untuk mengobarkan semangat perjuangan. Gagasan ini diterima, dan tanggal 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan lain-lain berkumpul untuk membicarakan hal ini. Saat itu semuanya menyetujui untuk meminta pemerintah Jepang untuk memberikan stasiun radio mereka kepada Republik Indonesia. Tetapi pihak Jepang menolak permintaan ini karena menurut perjanjian penyerahan Jepang, Indonesia harus diserahkan kembali kepada tentara sekutu. Tanggal 11 September 1945, rapat kembali diadakan, menyetujui didirikannya Radio Republik Indonesia atau RRI, dan Rono Dipuro menjadi kepala RRI. Walaupun Indonesia telah merdeka, Belanda dan sekutu berusaha merebut kembali Indonesia. Pada 21 Juli 1947, Rono Dipuro ditangkap dan RRI diambil oleh Belanda. Rono Dipuro kemudian dibebaskan dan kembali menjadi kepala RRI setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 1949. Tidak hanya sebagai kepala RRI,
Rono Dipuro juga merupakan anggota delegasi Indonesia dalam Asian Radio Consultative Conference di New Delhi pada 1950 dan di Swiss pada 1954. Yusuf Rono Dipuro juga sering menjadi penasihat delegasi Indonesia dalam sidang umum PBB pada 1961 dan 1965. Yusuf Rono Dipuro kemudian ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan Indonesia 1969 hingga 1972, Duta Besar RI untuk Chili dan Uruguay 1972 hingga 1976, dan Direktur Utama Percetakan Negara Indonesia 1976. Ia kemudian menikmati masa tuanya hingga meninggal pada 28 Januari 2008 akibat penyakit kanker paru-paru dan stroke yang ia derita. Rono Dipuro dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan meninggalkan istrinya bernama Siti Fatmah Rasad, 3 anak, dan 7 cucu. Pada tahun 2012, ia diberikan anugerah Lifetime Achievement oleh Ketua Penyiar Indonesia atau KPI atas jasanya bagi Indonesia terutama dalam bidang penyiaran di tanah air.